Kalian pasti setuju bahwa Michael Jordan adalah pemain terbaik sepanjang masa. Tak hanya kalian, namun mayoritas bintang NBA lain juga setuju akan hal ini. Tak hanya hebat dalam hal offense, namun ia sangat hebat dalam defense. Ia pernah sekali menjadi Defensive Player of the Year dan 9 kali masuk All-NBA Defensive First Team. Sepertinya menjadi sebuah kiamat bila Anda dijaga oleh Jordan. Tapi gimana kalau gue bilang ke kalian, ada satu pemain internasional yang pernah mencetak 50 poin di depan penjagaan dan muka Jordan, namun ia menolak masuk NBA. Terdengar absurd, namun hal ini nyata. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Namanya adalah Nikos Galis. Dia dikenal sebagai superstar pertama asal negara Yunani sebelum Giannis yang booming sekarang ini. Nama aslinya adalah Nikolaos Georgalis atau disingkat Nikos Galis. Ia sebenarnya lahir di New Jersey, Amerika, namun punya ayah dan ibu asal Yunani. Keluarganya sangat miskin. Ia awalnya berolahraga boxing, namun karena ia sering terkena luka di wajahnya setiap selesai latihan, ibunya menyuruhnya ganti olahraga dan ia pun beralih ke olahraga basket. Ia bersekolah di Union Hill High School dan membela kampus Seton Hall University. Di musim 1978-1979, ia mencatatkan 27,5 poin per game dengan field goal 57%, ketiga tertinggi di seluruh Amerika, di belakang Larry Bird di nomor 1. Padahal ia adalah seorang guard bertinggi 183 cm. Bahkan pelatih kampusnya berkata ia adalah pemain terhebat yang pernah ia latih dalam hidupnya. Setelah musim terakhirnya itu, awalnya Nikos berniat untuk masuk NBA. Namun karena kesalahan agennya yang lebih mengurus penyanyi Diana Ross, nama Nikos pun jadi kurang terdengar di mata scouts dan tim NBA. Ia pun jatuh dan didraft oleh Boston Celtics di ronde keempat NBA Draft 1979, urutan ke-68. Ya, di era ini NBA Draft punya banyak ronde, tak seperti sekarang yang hanya ada 2 ronde saja. Selanjutnya, ia ikut latihan training camp bersama Celtics. Namun saat latihan itu, ia terkena cedera ankle parah. Sejak cedera ini, tim Celtics sudah tak tertarik dengannya. Hal ini sangat aneh, padahal saat di kampus, Nikos berada di peringkat 3 pencetak poin terbanyak di NCAA. Celtics berakhir tak menawarinya kontrak dan melepasnya. Di sisi lain, Celtics sudah memilih Larry Bird yang diduga akan menjadi pemain utama mereka. Keputusan ini berakhir menjadi keputusan yang sangat salah. Bahkan pelatih sekaligus manajer Celtics kala itu Red Auerbach, pelatih yang membawa Celtics juara 11 kali, berkata penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah tidak memilih Nikos Galis bermain di Celtics. Nikos pun ditawari tim profesional negara Yunani seperti Panathinaikos dan Aris Thessaloniki. Awalnya ia juga menolak tawaran kontrak dari tim-tim ini karena tim-tim ini memberikan kontrak bertahun-tahun atau jangka panjang. Nikos berharap ia diberi kontrak 1 tahun saja supaya ia bisa kembali bermain di NBA secepat mungkin. Namun kata-kata dari presiden tim Aris berhasil meluluhkan hatinya dan setuju memberinya kontrak 1 tahun. Akhirnya Nikos memutuskan untuk berkarir di Liga Profesional negara Yunani, negara asal orang tuanya. Ia bermain di tim Aris Thessaloniki. Ia berkembang menjadi pemain yang sangat hebat, dinobatkan sebagai pemain Yunani terbaik yang pernah ada saat itu. Ia bahkan membuat popularitas Liga Basket Yunani menanjak. Ia juga terkenal dengan jurus jump shotnya yang sangat aneh, namun selalu masuk. Ia selalu bisa memasukkan tembakan meski dihadang oleh tangan musuh. Musim pertamanya, ia langsung mencatatkan 31,5 poin per game. Ia makin enjoy tinggal di negara Yunani dan memutuskan untuk berkarir di sana. Sebenarnya, setelah musim pertamanya, namanya menjadi terkenal dan Boston Celtics serta New Jersey Nets mencoba untuk mendapatkannya kembali. Namun ada peraturan FIBA yang melarang para pemain NBA untuk bermain membela tim nasional basket negaranya. Peraturan yang memang cukup aneh. Namun karena ia sudah cinta dengan negara Yunani, ia pun menolak tawaran kontrak dari tim-tim NBA itu demi bisa bermain membela negara Yunani di FIBA. Selama 12 musim beruntun di tim itu, ia mencatatkan lebih dari 30 poin per game, bahkan 2 kali mencatatkan lebih dari 40 poin per game. Puncaknya pada musim keduanya yaitu 1980-1981 dengan 44 poin per game. Ia 8 kali juara Liga National Greek League bersama timnya itu. Ada fakta menarik bahwa selama 12 musim di Liga Nasional negaranya, ia hanya pernah kalah 6 kali saja. Sangat tak masuk akal. Ia membawa timnya Aris 3 kali masuk ke FIBA Eropa Final Four meskipun selalu kalah di semuanya. Pada 1983, negara Yunani melakukan pertandingan eksibisi melawan kampus University of North Carolina atau UNC.
UNC saat itu dipimpin oleh calon pebasket terbaik dalam sejarah, yaitu Michael Jordan yang berusia 20 tahun. Di waktu ini, jarak antara kemampuan pemain NBA dengan pemain luar NBA sangatlah jauh. Berbeda seperti sekarang di mana pebasket internasional sudah mulai mengejar kemampuan pemain NBA. Dibuktikan dengan 4 gelar MVP NBA terakhir semuanya dimenangkan oleh pemain internasional. Karena sama-sama berposisi guard, mereka pun saling jaga. Dan benar saja, Nikos mencetak 50 poin di depan penjagaan dan muka Jordan. Sebenarnya ada orang yang berkata ini hanya mitos, di mana ada yang berkata Nikos hanya mencetak 24 poin saja. Namun satu hal yang pasti, ada kata-kata Michael Jordan yang ia lontarkan setelah game ini selesai. Tim nasional Yunani berakhir kalah oleh kampus UNC dan Jordan mencetak 34 poin. Pertandingan ini berakhir dengan skor 183. Itu artinya kalau benar Nikos mencetak 50 poin, berarti hampir 2/3 poin timnya dicetak oleh dirinya. Setelah game ini, Jordan berkata, "Nikos adalah pemain yang sangat lengkap. Aku tak menyangka ada scorer yang sangat hebat yang berasal dari negara Yunani." Jadi dari kata-katanya ini, sepertinya masuk akal bila Nikos mencetak 50 poin. Karena kalau 24 poin rasanya Jordan akan menganggap biasa-biasa saja. Mengingat Jordan juga seorang pembuli yang suka bacot dan mengintimidasi lawan. Hal ini juga sejalan dengan rataan poin yang Nikos cetak di FIBA Euroleague yang sangat banyak. Lalu pada 1987, Nikos berhasil membawa negara Yunani memenangkan medali emas di FIBA Eurobasket 1987. Ia mencatatkan 37 poin per game di turnamen itu. Bahkan ia mencetak 40 poin saat final melawan Uni Soviet yang dipimpin pemain terbaiknya Šarūnas Marčiulionis. Dan Nikos dinobatkan sebagai MVP. Karena hal itu, beberapa tahun setelahnya, Nikos mendapatkan kontrak $1 juta. Menjadi pemain Eropa pertama yang mendapatkan kontrak $1 juta, sekitar 34 miliar rupiah sekarang. Hal itu tentu setara dengan performanya setiap game. Nikos sempat pindah ke tim Panathinaikos di Liga Nasional Yunani dari tim sebelumnya. Namun Nikos tetap menjadi pencetak poin yang sangat hebat hingga akhir karirnya. Lalu ia memutuskan untuk pensiun pada 1995. Selama 16 musim berkarir di Liga Basket Profesional Yunani, ia mencatatkan rataan 33,5 poin per game dalam total 384 pertandingan. Pada 2007, ia masuk dalam FIBA Hall of Fame. Pada 2017, ia dimasukkan ke Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, penghargaan legenda basket untuk NBA. Dan melalui cerita ini dapat kita simpulkan bahwa Nikos Galis adalah pebasket terhebat sepanjang sejarah yang tak pernah bermain di NBA. Sayang sekali kita tak bisa melihat talentanya di NBA, dan kita pasti sangat penasaran sehebat apa nantinya, atau setara pemain apakah pemain yang satu ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.